Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengadaan barang dan jasa. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Perkenalkan, saya Nandira Putri Suwana serta anggota saya Tari Zaulandari. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Menurut Siahaya, pengadaan adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika, sesuai dengan metode pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman pengadaan. Lalu, pengadaan adalah metode untuk menemukan dan menyetujui syarat-syarat serta membeli barang, jasa, atau pekerjaan lainnya dari sumber eksternal. Seringkali dilakukan dengan menggunakan proses tender atau lelang. Dalam KBBI, pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan jasa itu sendiri. Lalu di sini ada ruang lingkup dari barang dan jasa. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari barang. Barang adalah benda berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi atau peralatan. Lalu untuk jasa merupakan layanan pekerjaan yang mencakup jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Secara garis besar, barang dibagi menjadi dua jenis, yaitu barang operasi atau konsumsi dan produksi, serta barang modal. Barang konsumsi itu merupakan barang hasil akhir produksi yang langsung digunakan. Contohnya itu seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan suku cadang. Lalu ada barang produksi adalah barang yang diperlukan untuk proses produksi seperti bahan baku, barang setengah jadi ataupun barang jadi. Lalu ada barang modal adalah barang yang dapat dipakai beberapa kali dan mengalami penyusutan seperti peralatan, kendaraan, dan rumah. Lalu ada jasa. Jasa merupakan layanan pekerjaan yang mencakup beberapa hal, yaitu jasa konstruksi, yaitu layanan pekerjaan, pelaksana konstruksi, dan wujud fisik lainnya, seperti membangun jembatan, gedung, instalasi jalan, dan rekayasa atau engineering. Lalu ada jasa konsultasi, yaitu layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang, yaitu meliputi jasa pengawasan konstruksi, jasa pelayanan profesi untuk mencapai sasaran tertentu yang berbentuk piranti lunak yang disusun berdasarkan kerangka acuan kerja seperti konsultasi proyek dan teknis. Lalu jasa lainnya, yaitu segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa lain konstruksi. Konsultasi dan pemasokan barang seperti penyewaan, pemeliharaan, dan inspeksi. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh rekan kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan strategi pengadaan barang dan jasa. Di sini prinsip-prinsip pengadaan atau procurement principles dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan harus menerapkan prinsip pengadaan. Yang pertama itu ada efektif, yang kedua efisiensi, yang ketiga ada kompetitif, yang keempat itu ada transparan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu efektif, di mana efektif ini sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
sesuai dengan sasaran yang ditetapkan sebuah perusahaan. Dan yang kedua ada efisiensi, di mana efisiensi ini diusahakan dengan menggunakan dana, daya, dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga di sini ada kompetitif. Apa itu kompetitif? Kompetitif dapat dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang dan memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan. Di sini yang keempat ada semua kebutuhan dan informasi baik teknis maupun administratif sesuai termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang berminat. Di sini saya akan menjelaskan tentang adil dan bertanggung jawab, berpihak kepada produk dalam negeri dan berwawasan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu adil, tidak diskriminatif dalam memberi perlakuan bagi semua penyedia barang dan jasa, tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada semua pihak tertentu. Dan yang keenam ada bertanggung jawab, di mana bertanggung jawab ini harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha, sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengolahan rantai supply. Berpihak kepada produk dalam negeri, yaitu mendukung dan menumbuh berkembang kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, baik regional, baik internasional. Dan selanjutnya adalah berwawasan lingkungan, di mana berwawasan lingkungan ini sangat mendukung dan mengembangkan suatu kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan sekitarnya. Eee, Baik, cukup sekian, presentasi yang telah dilakukan pada hari ini, cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.